Assalamualaikum ikhwah fillah, ketemu lagi bersama saya Rere dalam program Sirah. Apa teman-teman tahu, dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dijelaskan bahwa sebagian besar orientalis menyebut pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah hanya sebagai pernikahan untuk mendapatkan posisi dan harta. Karena kita tahu Siti Khadijah ini kaya, makanya isu ini dijadikan serangan untuk Islam. Bahkan seorang orientalis Skotlandia, Sir William Muir, menyimpulkan bahwa kesetiaan Nabi Muhammad dikarenakan khawatir akan dikeluarkan dari rumah Khadijah sehingga kehilangan harta. Waduh, tidak benar ya ini. Mari untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak ceritanya. Mubasyarah ilah qissatihi. Teman-teman pasti sudah paham bahwa sosok Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy, bangsa yang terkenal mulia sejazirah Arab. Siti Khadijah ini merupakan perempuan pedagang yang kaya raya di kalangan Quraisy. Singkat cerita, Khadijah dan Nabi bertemu melalui kerjasama perdagangan. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan kejujuran dan amanahnya, sehingga Khadijah berani mempekerjakan Nabi untuk mengurus bisnis ke negeri Syam. Selama berbisnis ke Syam, Nabi ditemani oleh karyawan atau orang kepercayaan Khadijah bernama Maisarah. Maisarah ini melihat kepribadian Nabi dengan takjub. Nah, karena ketakjuban ini, Maisarah menceritakannya kepada Khadijah. Khadijah semakin tertarik kepada Nabi dan tumbuhlah bibit-bibit cinta. Selanjutnya Siti Khadijah melawar Nabi melalui Nufaisah binti Munyah. Nabi Muhammad menerima lamaran ini. Beliau kemudian diantar oleh pamannya Abu Thalib dan Hamzah berangkat ke rumah Khadijah. Dan terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dengan mahar yang diberikan Nabi sangat besar. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham berkata, wa asdaqoha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ishrina bakrotan. Rasulullah memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 bakroh atau 20 unta betina yang muda. Jika dikonversikan ke dalam rupiah hari ini, anggap saja harga seekor unta sedikit di atas harga sapi, misalnya 30 juta rupiah per ekor. Berarti setidaknya nilai mahar Rasulullah berkisar 600 juta. Sejauh ini, apa terdengar maksud lain dari alasan Nabi menikahi Khadijah? Sepertinya tidak. Nabi bahkan tidak tanggung-tanggung dengan pemberian maharnya kepada Khadijah. Kondisi rumah tangga Nabi Muhammad SAW memang berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab Quraisy. Meski Siti Khadijah ini terlihat kaya dan karirnya sukses, Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berbuat buruk kepada Khadijah atau bahkan menyedot hartanya. Beliau justru menunjukkan cinta kasih kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Teman-teman ingat kan gimana kejadian Nabi saat pertama kali dapat wahyu? Begitu besar kasih sayang yang terlihat antara Nabi dan Khadijah. Pernikahan mereka ini termasuk dari takdir Allah. Siti Khadijah sengaja dipilih Allah untuk menemani dakwah Nabi. Sebagai perempuan pertama yang beriman, dengan harta yang banyak, Khadijah bisa membantu dan mensponsori dakwah Islam. Sedangkan tentang kesetiaan, Nabi sangat tulus kepada Siti Khadijah. Khadijahlah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah dipoligami. Dari Khadijah juga, Nabi mendapat keturunan. Begitu banyak kenangan dengan cinta pertamanya, bahkan 10 tahun setelah berpulangnya Khadijah, Nabi masih membicarakannya. Aisyah bahkan pernah cemburu dan berkata, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imro'atan illa Khadijah." Seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia selain Khadijah. Baik teman-teman, kesimpulan dari saya, alasan Rasulullah SAW menikahi Khadijah tidak lain karena ketulusan cinta, kemuliaan akhlak, dan kecerdasan Siti Khadijah. Terbukti bahwa Khadijah pada masanya mendapat julukan sebagai Afifah Thohiroh atau wanita suci, bukan Afifah Ghaniyah atau wanita kaya. Pernikahan Rasulullah dan Khadijah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala demi berlangsungnya dakwah Islam. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.